supaya makin lancar ya. Nah, nomor 2 seperti ini ya. Perhatikan dulu anak-anakku kelas 10 base 3. Soalnya kita ubah sedikit ya, jadi itu plus 8-nya diubah jadi min 8. Karena kalau kita bikin plus 8, dia tidak ada jawabannya. Bukan berarti tidak ada jawabannya sih, maksudnya karena di sini kan udah pilihan ganda A, B, C, D, E gitu ya. Jadinya nanti tidak ada di A, B, C, D, E itu. Kalau dibuat plus 8, bukan berarti tidak bisa dikerjakan, bisa juga. Ya. Nanti antara fungsi kuadrat dan garisnya itu tidak berpotongan, itu aja masalahnya. Nah, ya akal imajiner ya, jadi nggak bisa digambarkan, jadi dia nggak kena ya. Nah, permasalahannya kan di sini kan pilihan nggak ada A, B, C, D, E, nggak ada pilihannya kalau kita buat nanti plus 8. Jadi itu direvisi ya. Di catatannya kalian ganti aja jadi min 8. Nah, cara pengerjaannya, perhatikan di sini ini berbeda bentuk persamaan, bentuk kuadratnya berbeda ya. Kalau di sini kan Y sama dengan X kuadrat minimal X tambah 7. Terus kita berikan dia nama Y2 gitu kan. Di sini Y sama dengan 7X kurang 5 kita namakan Y1. Selanjutnya kita samakan Y1 dan Y2. Nah, kalau di sini coba perhatikan di sini. Di sini yang kuadrat bukan cuma X ya, tapi Y-nya juga nih. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8 gitu. Ini adalah lingkaran ya kalau ini. Lingkaran. Jadi bentuk kuadratnya itu lingkaran. Kalau sini bentuk kuadratnya itu parabola. Seperti ini parabola. Nah, ini lingkaran nih. Jadi bentuk kuadrat itu gambarnya bisa berupa parabola, bisa berupa lingkaran, bisa berupa elips juga ya. Elips lonjong dia. Kalau lingkaran kan bulat ya gitu. Nah, bisa juga berupa elips, dia lonjong. Kemudian satu lagi dia bisa berupa hiperbola. Kalau hiperbola dia, kalau parabola cuma satu, terbuka ke atas, udah selesai. Kalau hiperbola dia dua, ada ke atas, ada ke bawah gitu. Ada ke samping kiri, samping kanan, atau apa itu? Pokoknya dua pasang deh, kayak gini. Satu ke atas, satu ke bawah gitu. Itu namanya hiperbola. Itu juga bisa. Bukan. Hiperbola. Kalau oval itu yang tadi yang saya sebutkan elips tadi. Kalau elips dia masih seperti lingkaran, cuma lonjong kan. Jadi kemungkinannya itu ada 4 kemungkinan yang bentuk kuadratnya itu ya. Bukan cuma parabola saja. Dalam hal ini lingkaran nih. Ya, lingkaran. Baik, kalau begitu kalau bentuknya seperti ini, bagaimana caranya kan ya bisa disamakan dong. Tidak bisa disamakan seperti ini. Maka kalau seperti ini disubstitusikan. Jadi kita ubah juga salah satunya, misalkan X jadi sama dengan Y ataupun Y jadi sama dengan X, itu bebas aja. Tapi yang lebih umum memang kita ubah Y menjadi sama dengan X. Jadi di sini X ditambah Y sama dengan 0. Ini kan untuk mengubah menjadi Y sama dengan, kan sangat mudah sekali. Y sama dengan min X kan selesai. Kan gitu ya. Itu persamaan satu ya, kalau kita berikan tanda begini sebagai persamaan satu misalnya, ya boleh-boleh aja. Nah, kemudian persamaan yang kedua kan ini X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8 sama dengan 0 ini. Ini yang kedua kan. Jadi kita substitusi persamaan satu ke persamaan dua seperti itu.
Berarti X kuadrat ditambah Y-nya kan min X. Min X kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Maka ini jadi positif. Jadinya X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. X kuadrat tambah X kuadrat menjadi 2X kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan. 2X kuadrat dikurang 8 kita sederhanakan dulu, kita bagi 2 dulu ya, biar lebih enak dilihat. Makanya dari X kuadrat dikurang 4. Nah, X kuadrat dikurang 4 itu adalah bentuk pemfaktoran 2 sekawan. Jadi dia itu adalah X kuadrat dikurang 2 kuadrat. Ingat, pemfaktoran 2 sekawan ini nanti sangat penting sampai kalian kapanpun ya. Ini dari SMP sebenarnya ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah A tambah B dikali A kurang B. Jadi ini adalah X kuadrat dikurang 2 kuadrat. Saya nggak usah tuliskan lah ya, X kuadrat kurang 2 kuadrat. Yang penting pemfaktorannya adalah X tambah 2 X kurang 2. Nah, seperti yang ini tadi, kalau sudah terfaktorkan, ya udahlah, ini langsung aja lah. Berarti X-nya minus 2, ini X-nya 2 gitu ya. Proses seperti ininya saya tidak tuliskan lagi. Jadi langsung aja X minus 2 dan X2 seperti itu. Selanjutnya berarti kan berhubung karena ini mudah, otomatis dong ya. Kalau X-nya minus 2 kan langsung Y-nya 2 kan, karena minus X gitu. Jadi kalian positif, jadi di sini langsung aja Y-nya 2 gitu. Di sini kebalikannya juga, Y-nya min 2 gitu. Jadi yang ini ya titiknya min 2,2. Ini 2, min 2 gitu. Secara HP ditulis kayak gini. Ya, secara HP. Ya, kalau kita tulis HP himpunan penyelesaian sama dengan min 2,2, min 2. Di dalam penulisan himpunan penyelesaian seperti ini, usahakan ya X yang lebih kecil di depan. Min 2,2 kan X min 2 nih, baru 2, min 2 gitu ya. Tapi yang ngacak juga nggak masalah sih. Cuman yang lebih bagus kan rapi gitu ya. Semacam ini juga tadi dimulai dari 2,12 dulu kan ya, baru 6,13 gitu. Tapi 6,13 di depan juga boleh, ya kan? Tapi saya mau minta kalian sedikit diskusi dulu ini ya. Di sini di nomor 1 ini dibikin tulisan di sini dan, kata dan ya. Jadi coba secara nalar kalian dulu deh. Ini 2,1 dan 0,13. Titik potong antara parabola dan garis itu. Apakah kata-katanya ini dan atau pakai kalimat atau menurut kalian? Dan apa maknanya dan atau itu? Jadi himpunan penyelesaian adalah 2,1 dan 6,13 atau 2,1 atau 6,13 dan atau tidak berpengaruh sama sekali. Kata dan atau di sini. Ini salah satu. Dan bisa digunakan dua-duanya. Iya, bisa digunakan dua-duanya. Bagaimana Pak Sugeng dan Pak Agus? Apakah kata-kata di sini lebih tepatnya dan atau pakai kalimat atau? Kalau saya sih lebih ke dan atau koma aja sih. Enggak, itu kan koma kan, dan ya. Ya boleh koma atau dan. Tapi kan solusi di sini bagaimana? Di persamaan kuadratnya. Kalau di persamaan kuadratnya pakai atau, karena ketika mensubstitusikan X ke sini 2, ya kita hanya satu kali itu doang, nggak bisa dua-duanya sekaligus masuk. Iya, bisa satu doang. Harus bisa satu kalau di sini loh ya. Gitu.
Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi ketika kita memasukkan nilai X ke sini, X sama dengan 2, X sama dengan 6 kan ya. Bukan berarti 2 dan 6 itu sekaligus dimasukkan gitu, enggak, satu-satu. Masuk 2 dulu, ada hasilnya, baru masuk 6, ada hasilnya. Maka ini atau gitu, dipilih mau masukkan 2 dulu, baru mau masukkan 6. Atau masukkan 6 dulu, baru masukkan 2 gitu. Bukan 2 dan 6 itu sekaligus masuk ke fungsi itu gitu. Ah, saya jadi puyeng nih. HP-nya kan. Hah? HP-nya kan. HP-nya? Ya. Tapi di apa di pertidasaman kuadratnya nggak apa-apa seperti itu? Iya. Oke. Baik. Kita sepakati berarti untuk kemudahan penyelesaiannya karena ini berupa titik. Jadi titiknya 2, titik ini dan titik ini gitu ya. Nggak boleh akal. Ya. Tadi mau potong dibuat. Ya wes lah. Sholat. Oke ya teman-teman, sudah saya contohkan 2 itu ya. Jadi caranya seperti itu. Ini itu tafsiran geometrisnya ya. Ini atau gambarnya kira-kira gitu. Maksudnya bahwa penyelesaian dari sistem bersama linear kuadrat ini adalah berupa titik potong antara bentuk kuadrat dan bentuk linear. Titik potong. Jadi apakah selamanya ada himpunan penyelesaiannya? Ya tidak juga. Ada saatnya nanti ini nggak motong gitu loh. Jadi misalkan fungsi kuadratnya seperti ini, garisnya di sini. Ah, itu tidak ada solusinya berarti. Tapi tetap ada gambarnya. Gitu ya. Kalau ini gambarnya kira-kira gimana? Ini gambarnya adalah lingkaran gitu. Jadi gambarnya kira-kira gini nih, gambarnya kayak bulan, kemudian dipotong garis begini. Nah, ini titik potongnya itu, gitu. Ini yang titiknya misalkan, ini dikasih XY-nya ya. Nah, ini yang titiknya misalkan, nah ini nih, berarti sumbu XY-nya bukan di situ. Ini min 2, ini 2, harusnya di sini di tengah-tengah nih. Ah, ribet. Ah, pusing saya jadinya. Jadi ini koordinatnya itu karena kalau kita gambarkan dia di tengah. Ya, ini masalahnya kalian kan belum belajar lingkaran nih. IPS kan? Hah? IPS kan? Nah, jadi sebenarnya ini adalah gambar lingkaran dengan jari-jari 2. Nah, bukan 2 juga, bukan. 2 akar 2 jari-jarinya. Jadi seperti ini lingkarannya nih. Nah, gitu ya. Pusatnya di 0,0 gitu. Ini gambar lingkaran. Nah, jari-jarinya nanti ya, kalian nggak tahu juga dan mana. Ada lah jari-jarinya gitu ya. Toh kalian nanti nggak bakal belajar juga. Yes. Nggak dapat. Nah, nggak bakalan dapat tapi pelajarannya begini kan ribet juga ini. Ya udah nggak usah Pak. Ya, tapi setidaknya kalian punya gambaran kira-kira gitu. Ya. Ada di IPS kan? Iya, jadi sebetulnya linear kuadrat ini cocoknya kelas 3 harusnya malah. Ini harusnya kalau kelas 10 itu persamaan kuadrat aja dulu. Tapi Kurtilas buatnya begitu, saya nggak tahu. Pak. Oh, itu kan x kuadrat plus min x kuadrat. Iya. Kok jadi plus? Jadi min itu kalau dikuadratkan dia jadi positif. Oh. Ya. Tapi hati-hati ya. Saya jelaskan dulu ini. Ini sebentar dulu. Sebentar teman-teman. Ini ada teman kita yang mempertanyakan ini. Ini kan ini kan min x kuadrat. Kenapa jadi x kuadrat? Kenapa? Kan ini dikuadratkan jadi positif. Iya kan? Cuman maksud saya begini, hati-hati sebentar dulu ya teman-teman. Hati-hati ya. Kalau seperti ini y kuadrat gitu ya.
disubstitusikan ke sini min x, ini perhatikan nih min x nih, dimasukkan ke sini, itu menjadi seperti ini teman-teman. Nah, oke, bisa dilihat itu? Jadi kalau y kuadrat disubstitusikan min x, ya, atau saya tulis begini deh biar jelas. Y kuadrat disubstitusikan y sama dengan min x begini, itu jadi positif begini. Oke, jelas? Tapi hati-hati dengan seperti ini. Kalau min y kuadrat, ini hati-hati ya. Disubstitusikan y min x begini. Ini substitusikan ke dia. Maka dia jadinya min begini nih. Nah, hasilnya tetap min x kuadrat. Bisa dipahami nggak tuh? Nah ya sengaja saya jelaskan itu supaya nggak salah nanti. Jangan pula dipikir setiap bentuk kuadrat ketika disubstitusikan negatif jadi positif, nggak juga, tergantung bentuknya. Kalau di sini y kuadrat, y-nya ini dikuadratkan. Kalau ini min y kuadrat, min-nya ini nggak ikut kuadrat nih. Min y kuadrat nggak ikut min-nya, jelas nggak? Nah, kalau di sini y kuadrat, y-nya kuadrat, ketika y-nya itu min x dimasukkan kayak gini, dia ada dalam kurung semua. Maka ketika dikuadratkan jadi x kuadrat positif. Tapi kalau kayak gini, min y kuadrat ketika disubstitusikan y-nya min x, jadinya begini. Yang ada di kurung itu hanya min x kuadratnya, tapi min yang ini tetap ada di luar. Ketika ini dikuadratkan positif, dikali min ya jadi min x kuadrat. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Jangan sampai salah itu ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus tadi pertanyaannya. Jadi kenapa min x kuadrat dikuadratkan kok ke bawahnya jadi x kuadrat? Nah prosesnya seperti itu. Paham nggak itu? Makasih ya Mel. Harus paham ya. Harus paham. Kalau nggak paham kan? Paham nggak min x dikuadratkan? Sama juga. Anjing makasih ya. Min x kuadrat kan kalau dijabarkan min x dikali min x, betul tidak? Min kali min apa? X kali x. X kali x. Plus. X kuadrat. Min kali min plus x kali x kuadrat. Jadi seperti itu. Bagaimana ini Pak? Ini baru ngerti Pak. Udah Pak. Udah ya. Ditulis dulu. Ditulis dulu. Semuanya wajib. Dan udah Nah, saya video itu sudah contoh nanti. Nih, guys. Sama caranya ya. Pelajarannya seperti itu. nggak boleh Pokoknya nanya. Substitusikan nilai y-nya ke dalam bentuk kuadrat atau disamakan, tergantung situasi. Kalau ini tadi disamakan, kalau ini disubstitusikan. Karena bentuk kuadratnya itu ada yang bentuk terbuka dinamakan eksplisit, ada juga tertutup dinamakan implisit kan. Kalau kalian baca modulnya, dibaca nggak modulnya? Ada penjelasannya di atas di modul itu. Harus dibaca seharusnya Pak modul itu kan. Iya Pak. Sampai tidak dibaca kan? Ya nggak apa-apa. Dibaca. Di situ ada kata-kata eksplisit, implisit nggak? Ada kan? Ada. Jadi kalau ini namanya bentuk implisit nih teman-teman nih, yang gini-gini. X kuadrat tambah Y kuadrat. Dia nggak bisa dibikin jadi Y sama dengan, nggak bisa. Karena dia bentuknya kuadrat. Kalaupun diubah jadi Y sama dengan, dia menjadi dua fungsi nanti.
Yang satu positif, yang satu negatif. Kan bikin ribet. Mending dijelasin. Harusnya kan ini orangnya harus ngerti gambar lingkaran, ngerti gambar kulit, Kira bisa malah kerucut, dijelasin. ngerti gambar plus kuadrat. Apalagi masuk ke sistem pertidaksamaannya, walah makin ruwet. Kan di bawahnya pertidaksamaan linear kuadrat. Coba lihat emang. Tapi memang dibilang linear kuadrat kan, dibilang linear kuadrat kan. Aiman. Aiman. Kucing. Bapaknya bingung. Ada ini, wih. Bapak, halo Bapak. Kan dari Pak. persamaan dulu. Ini saya videoin dari tadi Pak. Ini biar saya masuk. Nomor 2 belum, ayo. Emang harus di video, harus di. Iya Pak dia. Benar. Masuk itu nggak pernah.